Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Putri Arifiani, nomor induk mahasiswa 2021-12001. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang bab 1 yang mengenai bidang studi ilmu ekonomi dan ruang lingkup ekonomi mikro. Untuk yang pertama, kalian pasti tahu kan, apa sih itu ekonomi? Dan pasti kalian tidak asing untuk mendengar kata ekonomi. Ekonomi selalu berada di kehidupan kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, baik dari lingkungan yang kecil, lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat. Bahkan saat kalian SD, SMP, ataupun SMA, SMK, pasti juga udah pernah dibahaskan apa sih itu ekonomi. Nah, di sini saya akan mengingatkan kalian kembali tentang ekonomi. Istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia ini memiliki dua arti, yaitu untuk oikos artinya rumah tangga dan nomos itu aturan. Jadi, di sini oikonomia mengandung arti bahwa aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang mengubah suatu sumber daya alam yang terbatas oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sebagai konsumen. Dengan sederhananya, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang dipelajari guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia sebagai konsumen. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sasa. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rumaisa Fitri Sakina dengan nomor induk mahasiswa 202-112-002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pembicara sebelumnya. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, saya akan menjelaskan apa itu tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, menjadikan ilmu ekonomi sebagai landasan pengambilan keputusan. Dengan hal ini, manusia akan bisa mengubah sesuatu yang salah menjadi benar, lalu menjadikan sesuatu yang lambat menjadi efektif dan efisien. Untuk yang kedua adalah memperbaiki cara pengelolaan kehidupan manusia, baik itu dalam mengatur waktu, keuangan, dan kebutuhan. Dengan memahami ilmu ekonomi, manusia bisa membagi waktu, uang, dan pikiran untuk hal-hal yang baik. Sebagai pelaku ekonomi, kita akan mampu mengatur itu semua dan tak akan salah bertindak karena kita telah memiliki landasan manajemen hidup. Untuk yang ketiga adalah membantu memahami masalah global. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi untuk mencari tahu terkait pengertian dari hubungan segala peristiwa yang terjadi dalam proses perekonomian. Dengan begitu, sebagai pelaku ekonomi, kita bisa lebih bijak dalam bertindak serta beraktivitas. Selain itu, kita juga bisa menarik sebuah kesimpulan dari masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah melatih dalam mengembangkan kreativitas. Tak sedikit orang yang memilih mengembangkan kinerja sendiri tanpa harus ikut perusahaan dan terikat atasan. Karena seperti yang kita ketahui, kemajuan zaman seiring waktu ikut mempersulit kehidupan sebagian orang. Maka dengan adanya berwirausaha, kita dapat mengembangkan kreativitas diri, terlebih lagi itu akan memberikan ladang bagi para pengangguran. Dan yang terakhir adalah lebih mahir dalam mengatur perekonomian. Menciptakan kondisi yang kondusif demi kemajuan perekonomian di masyarakat juga termasuk salah satu tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Setelah memahami ilmu ini, pelaku ekonomi diharap bisa bersinergi dan bekerja sama dalam berupaya menciptakan perekonomian yang baik dan kondusif, sehingga dapat menguntungkan seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Dengan adanya kondisi yang baik inilah akan terbentuk kepercayaan di antara sesama pelaku ekonomi, bahkan bisa menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Duratu Mufidin, nomor induk 2021-12-004. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Rumaisa. Saya akan menjelaskan ruang lingkup ekonomi.
Ruang lingkup ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama deskriptif, teori, terapan. Deskriptif adalah yang menjelaskan tentang gambaran fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi. Teori dibagi 2, teori mikro dan teori makro. Terapan adalah penggunaan wawasan atau ilmu yang dapat dari teori serta penelitian ekonomi dalam rangka pembuatan keputusan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Riadatul Ais. NIM saya 20211220007. Saya melanjutkan penjelasan materi dari materi seperti ini. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari lingkup ekonomi yang lebih kecil, mencakup harga dan dasar dan harga tertinggi yang perlu ditetapkan dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Mikro sendiri dapat diartikan kecil. Dengan demikian, teori mikroekonomi boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azhari Syafutri, NIM 202112006. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ilmu ekonomi mikro dan makro. Ilmu ekonomi mikro. Ekonomi mikro berfokus pada perspektif tingkat individu di tingkat konsumen. Didasarkan pada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang menurut subjek, individu, dan kelompok. Menurut sifat, jasmani dan rohani. Jasmani yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Rohani yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh jiwa. Kemudian menurut intensitas, yaitu ada primer, kebutuhan pokok, sekunder, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, dan tersier disebut juga kebutuhan mewah. Kemudian menurut waktu, yaitu waktu sekarang dan masa depan. Ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, didasarkan pada tren pembeli dan penjual. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hanafi, nomor induk mahasiswa 2021120003. Sini saya akan menjelaskan ruang lingkup ekonomi mikro. Jadi dalam ekonomi mikro kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama adalah interaksi di pasar. Yang kedua, perilaku penjual dan pembeli. Yang ketiga, nilai guna, dan yang terakhir, elastisitas harga. Dari keempat hal ini, semuanya saling berkaitan dan membentuk harga pasar. Yang pertama adalah interaksi di pasar. Di pasar kita dapat melihat penjual dan pembeli saling berinteraksi. Penjual dan pembeli memiliki kepentingan masing-masing yang sangat rasional. Secara rasional mereka memiliki kepentingan masing-masing. Penjual menginginkan keuntungan yang sangat maksimal dengan harga dan modal yang minimal. Sementara itu dari pembeli menginginkan kepuasan yang lebih maksimal. Yang ketiga adalah nilai guna. Artinya, barang yang diproduksi harus memiliki nilai guna yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada hal keempat, yakni elastisitas harga. Artinya, semakin banyak permintaan dari masyarakat, maka semakin tinggi pula harga tersebut. Kesimpulan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar apabila sesuai dengan ilmu ekonomi. Maka dari itu kita dianjurkan untuk mempelajari ilmu ekonomi agar kegiatan ekonomi yang kita lakukan dapat berjalan dengan maksimal serta tidak merugikan salah satu pihak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, silahkan diajukan pada kolom deskripsi atau saat pertemuan. Terima kasih.